Saudara, di tengah harga telur yang terus naik di sejumlah daerah, Menteri Perdagangan menyebutkan kenaikan harga ini tak seberapa. Padahal banyak yang berpengaruh dari kenaikan harga telur. Inilah diskusi bersama Reza Ramadansyah. Halo, ayo siapa di sini yang kalau makan nasi goreng pakai telur atau enggak makan mie instan deh pakai telur? Wah, itu pasti dijamin enak banget. Itu kenapa ada yang namanya spesial pakai telur. Tapi kok ya sekarang harga telur itu mahal banget. Nah, kalau Menteri Perdagangan bilang ketika kita minta keterangan, katanya nih kenaikan harga ini nggak seberapa, jangan diributin deh. Hah? Padahal banyak loh ini yang merasakan dampaknya dari kenaikan harga telur. Nah, kita akan diskusi akan hal ini, namun jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Mereka melakukan apa yang disebut dengan apkir dini. Apkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya. Ya, jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus. Telur lagi dibeli. Jadi ini satu ada apkir dini, kedua Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya. Jadi naik. Itu dia tadi kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Kenapa sekarang telur mahal? Tapi ya terkait kenaikan harga telur ini, Mendak sempat bilang kayak gini nih. Ini nggak seberapa loh, jangan diributkan ya. Kalau kata Mendak sih nggak seberapa. Tapi kalau kata masyarakat, gimana ya? Terlalu mahal. Terlalu mahal. Iya, nggak kecangkau untuk masyarakat. Bingung ibu-ibu belanja. Apalagi telur yang kemarin paling 25, sekarang jadi 32. Jadi sekarang jarang nyetok telur. Harusnya pemerintah lebih tegas lagi buat para yang bawah-bawah gitu. Jangan mengentengkan gitu. Kami yang bawah ini ya keberatan gitu loh. Nah, itu kata masyarakat loh Pak Menteri. Golongan yang paling kena dampaknya kalau ada kenaikan harga, utamanya kenaikan harga bahan pokok yang jadi kebutuhan setiap hari. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga telur ayam naik sejak bulan Maret lalu dari Rp25.300 per kilogram naik menjadi Rp29.250 di bulan Juni per kilogramnya. Kemudian naik lagi jadi Rp31.000 per kilogram di bulan Agustus ini. Tapi kenapa ya harga telur ayam ini semakin naik? Kondisi populasi ayam petelur kita itu belum pulih. Karena pada masa pandemi 2020 sampai 2021 akhir kemarin, jumlah populasi kita itu terkoreksi sekitar 30%-an. Kenapa bisa terkoreksi? Karena pada waktu itu aktivitas ekonomi kan belum pulih, ya. Hanya di satu sisi harga pakannya naik, sedangkan harga telur kami jatuh di level 14-16 ribu. Itu untuk yang membuat para peternak kami tidak kuat. Banyak yang bangkrut atau banyak kalaupun bertahan. Mereka memotong populasi ayam produksinya sekitar 40%-an maksimal. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan pada saat demand terjadi naik karena konsumsi kita mulai pulih. Sedangkan suplai kita masih belum pulih karena adanya afkir besar-besaran pada periode akhir tahun 2021. Nah, kita udah dengar sama-sama ya, gimana kondisi sebenarnya di tingkat peternak. Oh iya, Mendak juga mengatakan akhir September ini harga telur ayam akan stabil. Tapi itu mah masih 1 bulan lagi, Pak. Kalau kita tarik ke belakang, kenaikan harga bahan pokok ini seperti giliran. Masih inget dong minyak goreng yang harganya sempat mahal dan nggak stabil. Sampai-sampai Pak Luhut, Menko Marves ini diminta untuk menstabilkan harga. Diminta untuk turun tangan. Belum lagi cabai yang harganya ini sempat bikin pedes banget. Tapi kenapa ya? Harga bahan pokok yang hampir setiap hari kita beli, setiap saat kita gunakan, justru sulit distabilkan. Ya, untuk saat ini memang sampai dengan bulan Juli, inflasi dari bahan pangan itu atau volatile food itu sudah hampir menyentuh 11%. Meskipun inflasi umumnya 5%.
Tapi artinya apa? Artinya bahan pangan ini merupakan satu kontributor utama dalam pembentukan inflasi, dan karena multifaktor ya, ada faktor yang struktural, tadi fundamental, karena rantai pasok, pengawasan distribusi masih susah, pendataan itu juga masih sulit di antara Pemda, di antara pemerintah pusat, untuk beberapa komoditas masih belum terverifikasi datanya, misalnya pasokan berapa, permintaan berapa, dan juga faktor eksternal yang memang tidak bisa dikendalikan Indonesia. Salah satunya adalah ada perang, ada perubahan cuaca, iklim. Itu yang membuat menjadi kompleks, sulit memang mengatur harga pangan untuk tetap stabil. Ya, kenapa sering terjadi pergantian Menteri Perdagangan? Karena soal harga ini langsung menyentuh kepada konstituen, kepada masyarakat, yang notabene adalah pemilih juga. Jadi kalau tidak mampu menjaga stabilitas harga pangan terutama, maka akan dianggap kredibilitas pemerintah, kinerja pemerintah secara keseluruhan itu menjadi buruk. Nah ini yang mungkin akhirnya Mendak ini menjadi faktor politis sebenarnya. Selain dari faktor ekonomi, juga faktor politis. Sehingga dicari siapa yang paling kompeten, bisa mengendalikan harga dengan efektif dan dengan cepat. Pos Menteri Perdagangan ini menjadi salah satu pos penting untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ibaratnya nih ya, salah kebijakan urusannya sama perut orang, kebutuhan pangan. Gak heran selama periode Presiden Joko Widodo sudah 6 kali terjadi pergeseran di posisi Menteri Perdagangan. Tahun 2014 hingga 2015 ada Rahmat Gobel. 1 tahun kemudian diganti Thomas Lembong yang juga hanya mengisi kursi Menteri Perdagangan selama 1 tahun. Selanjutnya diganti tokoh dari kalangan politik, Enggar Tias Tolukita yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2019. Kemudian saat Presiden Joko Widodo terpilih untuk kedua kalinya, posisi Menteri Perdagangan didapuk ke Agus Suparmanto. Tapi lagi-lagi ia hanya menjabat 1 tahun. Tahun 2020, Presiden Jokowi menunjuk M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Namanya menjadi sorotan lantaran sempat menyebut ada mafia minyak goreng di balik kenaikan harga minyak yang tak kunjung turun. Pertengahan bulan Juni 2022, M. Lutfi di-reshuffle dan digantikan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang kebetulan saat itu partainya baru masuk koalisi pemerintah. Kenaikan harga bahan pokok seperti telur yang terjadi saat ini pastinya akan berdampak. Buat mereka yang memiliki usaha kuliner berbahan dasar telur harus mengeluarkan uang lebih untuk membuat adonan. Untuk kita yang sehari-harinya membutuhkan asupan protein harus menganggarkan dana lebih untuk membeli telur ayam. Jadi tidak seberapanya yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan akan menjadi apa-apa bagi warga yang terdampak akan kenaikan harga telur ayam ini. Gimana menurut kamu? Saya Reza, makasih udah diskusi.